Siapkan yang jadi pengamat, jangan lupa instrumennya. Oke, silakan. Baik. Selamat siang, Ayu. Ibu perhatikan kok murung dan duduk sendirian. Kenapa? Selamat siang, Bu Guru. Iya nih, saya lagi ada sedikit masalah, Bu. Ayu sehat? Ya, Bu, sehat. Begini, bisa Ibu berbicara atau kita ngobrol sebentar gitu ya, kurang lebih 15-20 menit. Ayu ada waktu hari ini? Iya, Bu, bisa. Boleh, Bu. Iya. Begini, Ibu perhatikan di kelas Ayu itu sering sendirian. Ada masalah? Bisa Ayu ceritakan untuk mencapai tujuan dari kita ngobrol hari ini gitu, berbicara gitu. Ada masalah yuk? Gini Bu, sebelumnya terima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Saya ingin dibantu mengenai permasalahan saya jika saya lagi kerja kelompok Bu. Jadi saya merasa tidak cocok dengan teman-teman Bu. Oh begitu. Baik, jadi tujuannya bagaimana agar Ayu itu merasa cocok dan nyaman saat belajar dengan teman-teman di kelas. Iya, Bu. Nah, agar mencapai tujuannya tersebut, biar Ayu tuh merasa cocok, apa yang kira Ayu bisa lakukan? Nah, itu dia, Bu. Saya juga merasa bingung, Bu. Saya belum tahu, Bu, harus gimana. Oh ya, Ayu bingung. Ya begini. Saat Ayu bekerja selama ini yang sudah bekerja dengan kelompok, ada yang membuat Ayu merasa tidak cocok dengan teman itu apa? Gini Bu, saat saya bekerja dengan teman itu, saya kan sudah mencoba membuat orak-orik gitu Bu. Saya berusaha membuat catatan kecil, tapi ada beberapa teman yang mengobrol Bu. Jadi saya merasa tidak senang. Jadi saya mendingan bekerja sendiri aja Bu. Saya nggak suka kalau teman-teman mengobrol saat diskusi atau kerjasama itu Bu. Oh begitu, jadi Ayu lebih berpikir mending kerja sendiri gitu ya. Ya jadi kondisi seperti itu pada saat pernah bekerja kelompok itu apa yang sudah pernah Ayu lakukan dalam bekerja dengan teman-teman di kelas? Apa yang sudah pernah dilakukan? Gini Bu, saya sudah pernah mengingatkan teman-teman untuk diam dulu dan fokus saat kerja kelompok. Mereka malah benar-benar diam Bu, jadi kayak tegang gitu rasanya. Jadi saya kan nggak enak Bu, jadi saya takut. Saya malah takut kalau mereka musuhin saya. Oh baik, jadi Ayu sudah pada saat bekerja kelompok Ayu sudah pernah mengingatkan untuk diam dan fokus. Kemudian teman-teman jadi benar-benar diam dan tegang begitu ya. Jadi Ayu kan merasa tidak enak karena takut dimusuhin. Ya begini. Oh ya, Ayu, Ibu mengerti jadinya perasaan dan posisinya. Begini, jika keadaannya seperti itu, ada nggak keinginan yang mau Ayu lakukan? Gimana? Begini Bu, saya inginnya saat pembelajaran dengan teman-teman, mungkin saya ngerasa lebih baik mungkin saya membuat gini Bu ya,
kesepakatan mungkin ya Bu ya, kesepakatan saat kerja kelompok gitu. Jadi supaya nggak dimusuhin sama teman, mungkin saya berusaha Kesepakatan. ya, membuat kesepakatan kelompok gitu sebelum tugas dimulai atau kerja kelompok dimulai itu Bu, Oh gimana? iya, bagus, bagus sekali. Ayo Ibu senang mendengarnya. Jadi sebelum pekerjaan kelompok, jadi yang Ayu maksud mungkin sebelum kelompok dalam satu kelompok itu bekerja, jadi membuat kesepakatan gitu. Jadi membuat kesepakatan. Boleh. Nah, dalam membuat kesepakatan itu, jadi kira-kira apa langkah-langkah atau rencana yang akan Ayu lakukan untuk mencapai rencana tersebut? Ayo apa kira-kira yang bisa Ayu lakukan? Gimana ya? Mungkin di awal, mungkin pertama nanti saya berbicara dulu Bu, baik-baik sama teman tentang keinginan saya. Kalau kita gimana baiknya kalau kita membuat kesepakatan dulu sebelum kerja kelompok itu dimulai. Kemudian saya meminta teman-teman juga ikut menandatangani Bu kesepakatan kelompok yang sudah kita buat itu, biar kita semua punya tanggung jawab Bu untuk menjalankan kesepakatan kelompok itu. Kira-kira kalau begitu bisa nggak Bu ya? Bagus, ayo bisa, menurut Ibu bisa. Ya, tapi kalau saat misalnya melakukan kesepakatan kelas itu, jika misalnya terjadi hambatan atau kendala, apa yang bisa Ayu lakukan? Mungkin saya akan mendahului menghubungi teman Bu, meminta maaf gitu misalkan, atau melalui chat itu dengan teman biar bekerja samanya lebih enak gitu Bu. Jadi biar merasa cocok saat menerapkan kesepakatan kelompoknya gitu Bu. Oh bagus, bagus sekali. Ayo mungkin mendahului chat dengan teman, siap. Kemudian apa yang menjadi komitmen? Begini. Sederhananya begini, ketika Ayu melakukan rencana itu, apa yang membuat di diri Ayu itu agar konsisten atau tetap itu bisa dilakukan rencana itu? Kira-kira apa itu yang membuat Ayu itu nanti konsisten melakukan itu? Jadi mungkin saya akan melakukan kesepakatan kelompok itu dengan teman Bu. Jadi mungkin saya minta bantuan sama Titi untuk selalu mengingatkan saya tentang kesepakatan kelompok tersebut Bu, untuk saling mengingatkan bahwa kerjasama itu sangat penting dalam diskusi kelompok Bu. Oh bagus, ayo, Ibu rasa bagus. Ibu tahu Titi orangnya itu semangat, kemudian antusias orangnya. Satu lagi menyenangkan. Jadi Ayu menjadi merasa cocok dan nyaman dalam bekerja kelompok begitu. Bu rasa Iya. Benar Bu. Saya juga merasa begitu. Jadi mungkin dengan adanya kesepakatan kelompok yang saya buat, semoga nanti saya bisa bergaul atau bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman Bu. Hehe, bagus. Ya, Ayu sudah senyum-senyum sekarang. Berarti sudah lega ya. Gimana? Sudah lega. Ya, iya, jadi Bu. setelah pembicaraan kita kali ini ya dapat sharing, ngobrol sebentar. Apa kira-kira tindak lanjut yang akan Ayu lakukan? Kalau gitu saya izin Bu ya, saya mau ketemu Titik dulu, oke? Bahasanya oke, bagus. Ya, Ibu berikan izin, tetap semangat ya Ayu ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Salam juga Bu. buat Ibu ya. Terima kasih. Salam juga buat ya, Ibu Bu. ya. Ya, sama-sama. terima kasih ya Bu. Terima kasih Ibu sudah membantu saya. Jadi perasaan saya juga lebih lega rasanya Bu. Jadi bisa bercerita dengan Ibu. Jadi walaupun
pas saya tadinya awalnya masih ragu, berani nggak ya saya cerita sama ibu, tapi ternyata ibu baik sekali mau mendengarkan saya, jadi saya merasa lega, jadi terasa lebih ringan Bu. Saya nanti mau langsung menemui titik Bu ya. Iya, ya Ibu senang juga kalau senyum dan semangatnya itu kembali lagi. Iya, sama-sama. Ya, Oke Ibu, makasih. nggih. Lanjut Pak Pengamat. Nggih, untuk Pak Hermawan. Terima kasih Bu Suci dan Bu Ayu. Tadi praktek untuk kasus satunya sangat bagus ya, terutama di pembahasannya sangat kekinian sekali sesuai dengan taraf muridnya. Di SMP kalau tidak salah Bu Suci ya. Nggih, Bapak di SMP ya. Ya, untuk yang pertama dari pembahasan Tirta, dari tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dari tujuannya sudah sesuai, di mana tadi sempat menanyakan tujuan dari bagaimana Ayu agar merasa aman dan cocok belajar dengan temannya di kelas. Itu sudah yang pertama langsung disebutkan, itu sudah bagus sekali. Kemudian dari identifikasi masalah ada beberapa hal yang bisa saya ambil sebagai catatan. Yang pertama adalah Ibu Suci bertanya kira-kira 3 kali, itu sangat baik untuk identifikasi masalah, jadi dapat lebih dalam pendalaman masalahnya. Dan 3 kali itu termasuk salah satunya adalah yang pertama, selama ini jika belajar dalam kelompok, apa yang membuat kamu merasa tidak aman, tidak cocok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Suci dapat bertanya, apakah Ayu sudah melakukan apa yang sudah Ayu lakukan agar merasa cocok dalam kelompok. Kemudian yang terakhir adalah yang menjadi kuncinya, apa keinginan dari Ayu. Jadi di pertanyaan yang ketiga itu adalah pertanyaan kunci untuk identifikasi masalahnya, yaitu keinginannya si Ayu, bagaimana dia agar bisa cocok bekerja dengan teman-temannya. Kemudian di rencana aksi itu sudah sangat baik juga dan diawali dengan apresiasi. Mungkin tadi apresiasinya saya agak terlewat mencatat, tapi saya mencatat tadi dapat 2 kali apresiasinya. Kemudian dari pertanyaannya, yang pertama adalah sudah menanyakan langkah-langkah dan rencana apa yang ingin dicapai oleh Ayu. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah menanyakan kapan dia akan memulai. Nah, itu sudah sesuai dengan konsep Tirta yang diajarkan di modul 2.3. Kemudian yang terakhir di tanggung jawab juga sangat baik karena dimulai dengan apresiasi juga. Kemudian dilanjutkan adalah menanyakan komitmen, atau tadi kalau saya tidak salah dapat sederhananya apa yang membuat Ayu akan tetap konsisten melaksanakan rencana tersebut. Nah, itu sudah sangat baik juga. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana untuk membuat rencana itu siapa yang dapat membantu Ayu. Nah, itu sangat tepat digunakan untuk meminta tanggung jawab dari siswa. Jadi pertama komitmen, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan siapa yang bisa membantu, dan yang terakhir juga sangat baik, yaitu apresiasi sekali lagi sebelum penutup. Nah, kira-kira itu saja komentar yang bisa saya berikan. Jadi selebihnya sudah sangat bagus, sudah sangat tepat dengan langkah-langkah dari model Tirta kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Kurang lebih waktunya tadi berapa Pak? Kalau saya tidak salah 15 rasanya termasuk saya tadi. Tadi stop 17.09 kalau saya tidak salah. Tadi lewat saya lihat. Iya. 17 menit Pak ya. Kalau saya tidak salah. Hampir 15 menit lebih ya. Mungkin lewat karena tadi saya nggak pas ngeliatnya tadi. Mungkin pas pergantian menitnya saya lihat tadi. Ngomong-ngomong, kita lanjut sekarang ini, ibu-ibu, atau menunggu instruksi dari Bapak Yuli dulu? Biasanya kan menunggu untuk ke kasus 2, kan barengan sama kelompok yang lain ya, kalau nggak salah. Iya sih ya, kita menunggu. Tadi bagus sekali pendalamannya dari Ibu Suci dan Bu Ayu. saya agak grogi jadinya sekarang nih. Saya juga grogi jadinya. Aku nggak bisa segitunya. Ya harus kalau dikatakan harus ya. Ya, semoga lancar. Pak Her juga semangat. Pak Hermawan sosok guru yang tenang. Mata pelajarannya Pak Hermawan di sekolah. Matematika, Bu. Ya, eksakta ya. Matematika kebetulan.
Oh iya, Pelajarannya agak mengerikan. iya. Iya. Untuk yang kedua, ya kayaknya mungkin ada kelompok yang belum selesai dari teman-teman, jadi nggak langsung masuk ke kasus 2. Ya Nanti mungkin bisa ditambahkan komentarnya dari Bapak Hermawan biar kita bisa sama-sama belajar. susah Bu ngasih komentar. Kalau udah bagus itu aku ngasih komentar. Kayak biasanya pertanyaannya Bu bawah. Pertanyaannya udah pas, jawabannya udah pas. Komentar apa lagi dong ya? Kadang-kadang bingung. Ya semoga. Setengah udah bagus itu Bu. Kan tadi Udah kan ya. Bapak juga bilang kira-kira 15 menitan, cuman satu nyentuh 20 menit kan tadi bilang. Ya rata-rata kan kita juga buatnya segituan juga sama-sama. Ya. Selama apapun rasanya bilang kalau terlalu lama juga jelek banget kan, dan videonya apa namanya terlalu pelan itu nggak enak untuk dilihat kadang-kadang. Jadi segitu sudah pas sebenarnya. Udah pas ya intonasinya ya. Udah pas intonasinya itu. Artinya dari pengamatan saya lah, itu udah pas itu. Artinya untuk ukuran di apa namanya di situasi nyata diskusi ya memang segitu pasnya. Nggak bisa terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti banyak yang miss nanti kan biasa gitu. Kalau terlalu Iya. lama ya simpelnya membosankan juga gitu. Makanya segitu udah pas. Ya baik, terima kasih ya Pak Hermawan. Ya sama-sama.